Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliku bijalalihil karim wa 'izami sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada durasi antara maghrib dan isya, yang tentu merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita, dan kenikmatan tersebut ditambah lagi dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkan nikmat tersebut. Waktu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah tambahkan lagi dengan nikmat taufik dan hidayahnya untuk kita memanfaatkan nikmat tersebut, sehingga nikmat mendatangkan kebaikan. Nah, nikmat yang Allah berikan menjadi sebab untuk kita mendapatkan kebaikan yang lebih besar lagi kelak di akhirat, dalam bentuk amal soleh yang kita lakukan untuk mengisi nikmat waktu tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, banyak kesempatan yang dia dapatkan di dunia, dan disertai dengan banyaknya amalan yang dia kerjakan. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang usianya akan tetapi justru keburukan yang banyak dia kerjakan mengisi waktu panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan di antara penggalan waktu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan itulah durasi waktu yang paling berharga, adalah durasi waktu yang ada di bulan Ramadan. Nah, sebulan yang akan kita lalui, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk kembali mendapatkan kesempatan tersebut dalam setahun. Itulah durasi satu bulan yang nilainya paling berharga. Nah, itulah waktu-waktu yang paling bernilai yang diberikan kepada seorang hamba, dan siapa yang memanfaatkannya dialah hamba yang mendapatkan keberuntungan yang tak terhingga. Dan siapa yang melewati durasi waktu satu bulan tersebut dan masih dalam kelalaian menyia-nyiakan waktu tersebut, maka dialah hamba yang paling merugi. Nah, paling merugi ketika melewati masa yang paling berharga atau waktu emas dalam istilah kita, tetapi masih dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ini adalah seorang hamba yang paling merugi. Oleh karena itu, senantiasa, dan memang ini momennya untuk terus kita menggaunkan, untuk terus kita saling memotivasi dan saling mengingatkan akan kemuliaan waktu tersebut, sehingga hati kita terkondisikan untuk mempersiapkan diri kita, menyiapkan lahir dan batin kita untuk menyongsong hari-hari yang mulia
yang tinggal menghitung hari lagi kita memasukinya. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa hadis berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan, keutamaan puasa secara umum dan keutamaan puasa Ramadan secara khusus. Pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang istimewa, yang patut untuk kita targetkan dan patut untuk kita pahami dan ketahui keutamaannya, sehingga kita persiapkan sejak dini, dari awal, sehingga bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dimulai dari amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Secara umum di bulan manapun, di waktu manapun, amalan yang paling istimewa adalah yang wajib. Itu sudah menjadi kaidah secara umum dalam agama kita, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi yang masyhur, Rasulullah bersabda, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai melebihi daripada yang aku wajibkan kepadanya. Maka di bulan Ramadan, hal yang paling pertama kita perhatikan adalah sisi kewajiban kita. Sisi ibadah wajib kita. Harus kita perhatikan. Ada yang sifatnya wajib, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadah wajib yang sifatnya sosial, hubungan kepada sesama manusia. Hubungan kepada sesama manusia. Ibadah yang wajib yang sifatnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling penting, yang pertama yang memang disebutkan sebagai bulannya adalah bulan puasa. Saumu Ramadan. Itulah yang paling pertama kita sebutkan yang harus dikerjakan di bulan Ramadan adalah berpuasa 30 atau 29 hari di siang hari bulan Ramadan. Karena itulah ibadah yang Allah sebutkan secara khusus, dikhususkan untuk bulan tersebut. Dikhususkan untuk bulan tersebut. Sebagaimana dalam ayat yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu yang pertama. Dan tentu keutamaannya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ibadah ini sangat istimewa dengan berbagai macam keutamaannya, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah tetap kita ingatkan perkara solat. Ibadah wajib yang tidak lepas di setiap harinya. Itu tentu harus diingatkan kepada kaum muslimin, karena masih kita temukan ada fenomena dari sebagian kaum muslimin mampu berpuasa namun tidak mampu sholat. Tentu ini musibah. Ini masalah. Dia berpuasa, alhamdulillah. Jangan disampaikan padanya tidak perlu puasa kalau tidak sholat. Ini tidak tepat juga. Alhamdulillah kalau dia mau puasa, akan tetapi perlu kita ingatkan bahwasanya ini adalah perkara sholat adalah perkara yang sangat penting dan dikhawatirkan puasanya jika sholatnya tidak dilaksanakan. Karena sudah kita bahas juga detail dalam beberapa pertemuan yang lalu perkara sholat itu. Bagaimana kedudukannya dan bagaimana pengaruhnya kepada amalan yang lain. Dia menjadi tolak ukur. Sholat ini menjadi tolak ukur amalan yang lainnya menjadi baik. Siapa yang melalaikan sholatnya, itu dikhawatirkan ibadah-ibadah yang lainnya itu juga
bermasalah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, nam awwalu ma yuhasabu bihi bil abdu yaumal qiyamah, yang paling pertama nanti akan diperiksa dari amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salatnya, bukan puasanya. Meskipun semua ibadah itu sangat penting, tetapi tolak ukur adalah salat. Maka sangat disayangkan jika masih ada dari kaum muslimin yang mampu berpuasa namun tidak mampu melaksanakan salat. Ini perlu kita ingatkan dan kita sampaikan secara baik, secara bijak. Terlebih lagi jika dalam keluarga kita masih ada seperti itu, maka itu PR besar untuk kita sampaikan kepadanya. Dan juga kekhawatiran, ini kekhawatiran yang pertama. Kekhawatiran yang pertama bagi orang yang puasa namun tidak salat adalah jangan sampai puasanya tidak diterima, atau puasanya tidak bermanfaat baginya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak punya salat yang merupakan tiket masuk surga setelah syahadat, tentunya setelah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang dari sisi ibadah amaliyah yang pertama diperiksa adalah salat. Ketika tidak ada salatnya, lalu bagaimana lagi amalan yang lainnya? Dikhawatirkan amalan yang lainnya turut tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ketika kita melihat pendapat para ulama tentang hukum orang yang tidak salat. Ketika kita memilih pendapat yang tegas bahwasanya siapapun yang sengaja meninggalkan salat karena malas, maka dia sudah terjatuh kepada kekufuran, maka ini sudah otomatis semua amalan yang lain tidak diterima. Karena sudah terjatuh kepada pelanggaran besar yang sebagian atau banyak dari para ulama memandang ini bisa merusak keimanan. Ketika keimanan yang rusak, maka amalan yang lain yang kita kerjakan tidak bernilai, termasuk puasa. Ini kekhawatiran pertama bagi orang yang mampu puasa tapi tidak mampu salat. Kemudian yang kedua, kekhawatirannya adalah yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya adalah bisa menggugurkan dosa idza ijtunibatil kabair, ketika dosa besar dijauhi. Sedangkan meninggalkan salat bila syak, tanpa keraguan bahwasanya dia adalah dosa besar. Maka seseorang yang melalui Ramadan telah berpuasa dan beribadah namun salat 5 waktu masih dilalaikan, maka ini dari satu sisi dia masih terjatuh kepada dosa-dosa besar yang boleh jadi menjadi penghalang tidak diampuninya dosa-dosanya meskipun dia telah melewati bulan Ramadan. Maka tetap perkara ini terus kita ingatkan, dan juga termasuk momen yang baik untuk mendidik anak kita, keturunan kita melalui bulan Ramadan, momen Ramadan untuk memulai mendidik mereka untuk menjaga salat. Karena ini nuansa ibadah, bulan ibadah. Maka di bulan itu juga bagus untuk kita mengajak, menegaskan kepada anak kita yang baru proses belajar, apalagi ketika sudah memasuki usia 7 tahun, apalagi sampai 10 tahun, untuk mengkondisikan mereka di bulan Ramadan untuk memulai menjaga salat. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, sebagaimana kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan tugas berat tersebut, yaitu mengajak anak kita untuk mengerjakan salat. Dan itu momennya bulan Ramadan sangat bagus. Ibadah wajib yang lainnya yang sifatnya ta'abudiyah di bulan Ramadan adalah membayar zakat. Zakat harta bagi yang sampai haulnya dan nisabnya, dan itu sangat baik bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk mengkondisikan, menjadikan Ramadan sebagai haul dari zakatnya. Ini bagus ini bagi kita yang kekayaan kita, harta kita memenuhi
syarat untuk dikeluarkan zakatnya, ya itu bagus dikondisikan Ramadan sebagai haul kita supaya mudah diingat. Artinya zakat harta itu dibayar per tahun, dikeluarkan zakatnya haulnya per tahun. Maka bagus kalau bulan Ramadan selain kita menggugurkan kewajiban zakat kita, juga tentu pahalanya lebih besar ketika dibayarkan zakat harta kita di bulan Ramadan. Dan juga mudah diingat ketika bulan Ramadan, dan juga semangat ibadah lebih tinggi, godaan syaitan lebih rendah ketika bulan Ramadan. Nah, dibanding bulan lainnya, ya dibanding bulan lainnya. Maka ini juga bagian dari ibadah yang perlu diperhatikan. Ya, zakat harta kita yang memenuhi nisab, maka jangan dilewatkan. Dan tentu juga dosanya lebih besar. Kekhawatiran kita untuk terjatuh kepada dosa tidak membayar zakat itu lebih besar, karena ini bulan yang agung, bulan Ramadan. Maka sangat baik untuk dijadikan haul untuk zakat harta kita melalui bulan Ramadan. Dan juga kebahagiaan orang yang menerima bulan Ramadan itu lebih besar dan lebih berkah insyaallah taala. Kemudian zakat fitrah, dia membayar zakat fitrah juga hukumnya fardu ain bagi setiap jiwa kaum muslimin untuk dikeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Ini beberapa ibadah-ibadah wajib yang sifatnya ta'abbudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang lain yang sifatnya interaksi sosial adalah berbakti kepada kedua orang tua. Memanfaatkan bulan Ramadan untuk memaksimalkan bakti kita kepada kedua orang tua. Nah, melalui amalan-amalan yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Itu beberapa ibadah-ibadah wajib. Kemudian ada ibadah-ibadah sunnah. Nah, ada ibadah-ibadah yang disunnahkan yang bisa kita perbanyak, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang istimewa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah qiyamu Ramadan, melaksanakan, menjaga salat lail di bulan Ramadan. Tentu Nabi di awal diwajibkannya atau diwajibkannya puasa Ramadan, beliau awalnya qiyamul lail sendirian. Nah, atau melaksanakan tanpa mengumumkan, tanpa menyampaikan, menganjurkan para sahabat untuk mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Akan tetapi sahabatlah yang datang, sahabat yang kemudian mengikut di belakang Nabi SAW, dan Nabi tidak melarang dan Nabi tidak menegur mereka. Ini menunjukkan boleh dikerjakan secara asalnya memang boleh dikerjakan secara berjamaah dan boleh juga dikerjakan secara sendiri, itu asalnya. Dan Nabi tidak melarang, Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kurang lebih 3 hari atau beberapa hari para sahabat mengikut di belakang Nabi SAW, dan Nabi tidak memerintahkan, tetapi Nabi juga tidak melarang. Menunjukkan sesuatu yang boleh dikerjakan dari masa Nabi pun sudah boleh dikerjakan secara berjamaah. Kemudian Nabi melihat semakin hari semakin bertambah yang salat tarawih di belakang Nabi SAW. Di malam berikutnya beliau tidak keluar lagi. Beliau tidak keluar lagi untuk salat tarawih karena khawatir. Karena beliau khawatir jangan sampai salat tersebut menjadi wajib kepada umat ini di bulan Ramadan. Maka tentu itu akan menjadi beban yang lebih berat lagi kepada umatnya ketika salat tarawih menjadi ibadah yang wajib. Maka beliau tidak keluar lagi di malam berikutnya, dan beliau melaksanakannya di rumah beliau SAW qiyamu Ramadan. Dan begitu pun para sahabat sampai datang generasi sampai pada pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab. Nanti sampai pada pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab beliau berijtihad, dan beliau memang adalah seorang yang ahli ijtihad. Dan memang secara umum Khulafaur Rasyidin
punya rekomendasi khusus dari Nabi SAW untuk diikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Apalagi sunnah yang salat tarawih secara berjamaah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya di masa Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Iya, Nabi tidak melarang. Iya, tetapi beliau hanya tinggalkan untuk sebuah maslahat yang sangat besar. Iya, karena beliau khawatir jangan sampai turun ayat mewajibkan salat tersebut karena memang masih masa turunnya wahyu. Nah, qiyam Ramadan ini termasuk ibadah yang disebutkan secara khusus keutamaannya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Termasuk ibadah penggugur dosa di bulan Ramadan. Iya, dan ini termasuk ciri khas dari bulan Ramadan. Termasuk ciri khas ibadah di bulan Ramadan adalah qiyamu Ramadan. Nah, salat lail di bulan Ramadan. Dan ini karena dikerjakan secara berjamaah, maka kita tentu berupaya bagaimana agar memilih masjid yang kualitas ibadahnya lebih baik. Ya, tentu dari sisi pelaksanaannya. Dan salat tarawih ini dinamai salat tarawih oleh para ulama kita karena memang secara historis, secara sejarah selalu ibadah ini adalah salat lail yang dianjurkan untuk dipanjangkan. Nah, itu asalnya. Salat lail yang secara umum salat malamnya Nabi itu panjang. Secara umum salat malamnya Nabi dikerjakan dengan bacaan yang panjang. Termasuk salat tarawih itu asalnya adalah salat yang panjang sehingga dinamai sebagai salat tarawih. Tarawih artinya rawaha yurawihu, artinya memberi istirahat. Nah, memberikan jeda istirahat. Kenapa diberikan jeda istirahat? Yaitu ketika selesai mengerjakan 4 rakaat itu disunnahkan untuk ada jeda sedikit atau mungkin sesuai kondisi untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan lagi 4 rakaat berikutnya, dikarenakan panjangnya salat tersebut. Dikarenakan panjangnya salat tersebut, maka itu yang paling sunnah. Nah, paling dianjurkan. Tetapi tentu melihat kondisi itu yang paling utama lagi. Nah, melihat kondisi jamaah, mengkondisikan keadaan kualitas jamaah. Nah, kalau imamnya membaca panjang namun tentu justru menjadi sesuatu yang membebani jamaah secara umum, maka tentu ini juga tidak tepat dari sisi fikih seseorang atau seorang imam. Maka tentu yang paling tepat adalah melihat kondisi makmum, kondisi makmum, dan tentu menghindari salat tarawih yang tidak ada tumakninanya. Dan ini ada fenomena di tengah-tengah kaum muslimin atau di masjid-masjid kaum muslimin, justru sebaliknya salat tarawih dipandang sebagai salat cepat atau salat tercepat. Itu yang banyak kita pahami kalau kita di kampung. Nah, begitu gambaran kita. Waktu kecil salat tarawih, gambaran saya yang saya ambil kesimpulan dari apa yang ada di masyarakat atau dari banyak dari masjid kaum muslimin, dari kondisi yang ada, sepertinya tertanam di pikiran kita bahwa salat tarawih adalah salat cepat. Karena memang begitu pada umumnya di masjid. Padahal tidak seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, karena ini sudah dibangun di atas keyakinan dengan salat kilat, salat tarawih. Mudah-mudahan sudah hilang. Tetapi dia bentuk keyakinan juga. Ketika dimintai keterangan, di antara alasannya, sengaja dibaca secepat mungkin. Alasannya apa? Supaya syaitan tidak dapat peluang untuk menggoda. Katanya supaya syaitan tidak dapat peluang untuk merusak kekhusyuan kita. Ini juga salah paham ini. Justru kita bisa khusyuk ketika tenang mengerjakan dengan tumaknina membaca bacaannya. Ini justru sampai surah Al-Fatihah dibaca dengan tanpa ada tajwid. Dan seterusnya. Ini tentu secara umum kaum muslimin memandang ini sesuatu yang tidak benar. Secara umum kaum muslimin memandang yang tidak tepat. Tetapi ada yang halus. Yaitu beberapa kaum muslimin atau masjid yang kemudian imamnya meninggalkan tumaknina ketika salat tarawih.
Iya, tumanina yaitu tenang ya ketika melakukan gerakan. Ya, ketika ruku tidak sempat lagi membaca, atau ya tumanina yang pernah kita sebutkan kadarnya minimal 1 kali membaca bacaan ruku. Misalnya dia ruku, ya maka minimal membaca subhana rabbiyal azim, kemudian sami Allahu liman hamidah, tegak minimal membaca rabbana lakal hamd, baru sujud. Nah, itu minimal. Iya, ketika kita memilih pendapat para ulama kita yang mengatakan bacaan rabbana lakal hamd itu wajib salat. Bacaan ruku subhana rabbiyal azim itu wajib salat, sehingga ketika ditinggalkan dengan sengaja maka bisa membatalkan salat seseorang atau menyebabkan salat seseorang tidak sah karena meninggalkan wajib salat secara sengaja. Maka ini qiyam Ramadan. Jadikan qiyam Ramadan kita berkualitas. Nah, berkualitas. Dan ini tidak ada batasan rakaat dalam qiyam Ramadan. Meskipun ada rakaat yang boleh ya kita jadikan sebagai rakaat yang kita jadikan patokan ya. Nabi kebanyakan qiyamul lail termasuk di bulan Ramadan mengerjakan ya 8 rakaat ditambah witir. Iya, 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Itu kebanyakan qiyamul lail beliau termasuk di bulan Ramadan. Tetapi secara umum kaidahnya qiyamul lail tidak ada batasannya. Setelah kita sholat tarawih di masjid secara berjamaah, pulang ke rumah sebelum tidur kita mau qiyamul lail lagi boleh. Setelah kita bangun lagi, iya qiyamul lail boleh. Kemudian tidur lagi sebelum subuh, bangun lagi qiyamul lail lagi boleh. Tidak ada batasan rakaat dan waktu sampai terbitnya atau masuknya waktu fajar. Nah, itu qiyamul lail tidak ada batasannya. Tetapi ada kaidah, ada hal penting yang diingatkan ya berdasarkan hadis Nabi SAW yang perlu dijaga dan tidak dilewatkan pada setiap malam-malam bulan Ramadan adalah hendaknya kita tidak melewatkan salat tarawih selesai bersama imam, atau kita hendaknya tidak ditinggalkan untuk menyelesaikan salat tarawih bersama imam atau witir bersama dengan imam pada setiap malam-malamnya. Karena di situ ada hadis yang sahih atau hadis yang bisa dijadikan pegangan, diakui kesahihannya oleh para ulama untuk dijadikan sebagai pegangan dalam beramal, bahwasanya ada keutamaan khusus. Kata Nabi SAW, man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Nah, Imam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dalam kitab mereka, dan ini secara umum disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang boleh dijadikan sebagai pegangan dalam motivasi amalan itu, yaitu barang siapa yang salat lail, qiyamul lail bersama dengan imam hatta yang sharifa, sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan baginya qiyamul lailah, dicatat baginya pahala seperti orang yang salat semalam suntuk. Ini keutamaan. Maka kita yang mau salat witir, nah, atau masih mau qiyamul lail, maka kita salat witir, nah, bersama dengan imam. Nanti ketika bangun kita tinggal salat 2 rakaat salat tahajud atau qiyamul lail tambahan lagi yang kita kerjakan. Dan ada 2 cara lain lagi yang disebutkan oleh para ulama kita bisa menjadi solusi untuk tetap mendapatkan keutamaan tadi, keutamaan salat bersama dengan imam sampai selesai, sehingga dicatat sebagai orang yang melaksanakan salat semalam suntuk. Iya, di antara itu tadi solusi pertama. Iya, tetapi dia tidak lagi mendapatkan keutamaan witir, penutup dari salat qiyamul lail. Ketika dia masih bangun tahajud, berarti dia tidak menutup salat malamnya dengan witir, yang mana dalam hadis yang lain Nabi memberikan anjuran untuk menutup ibadah qiyamul lail kita dengan witir. Tetapi di sisi lain ada keutamaan besar dan boleh menjadi sesuatu yang khusus kita lakukan di bulan Ramadan, karena memang di situ ada keutamaan khususnya. Iya, witir kita di bulan Ramadan tidak menjadi penutup, iya, dikarenakan kita mengejar keutamaan itu. Tetapi kalau kita mau mengambil solusi yang lain,
ada juga ulama kita memberikan solusi, yaitu ketika imam kita sholat dari tarwih berapa rakaat, baik 20 ataupun 8 rakaat tarwih, kemudian ditambah witir 3 rakaat, setelah imam salam di rakaat ketiga, maka boleh kita tambah satu lagi untuk menggenapkan rakaat itu. Menggenapkan rakaat salat kita. Maka kita niatnya bukan witir, tapi niatnya untuk masih salat qiyamul lail, 2 rakaat, tetapi kita bermakmum, kita makmum kepada imam, maka secara hukum kita boleh bermakmum kepada imam dengan niat yang beda. Imam kita niat salat witir, kita niatnya salat qiyamul lail secara umum, atau salat tarawih, masih salat tarawih secara umum. Tetapi kita harus mengikuti imam sampai tuntas, baru kita menambah rakaat kita untuk menyempurnakan menjadi genap. Maka nanti ketika kita bangun, maka baru kita witir. Ada juga solusi lain, disebutkan oleh ulama kita, adalah tetap solat witir. Solat witir bersama dengan imam. Kemudian nanti ketika bangun, solat dulu 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir tadi, yang di awal malam kita genapkan dengan menambah 1 rakaat untuk menggenapkannya. Kemudian baru salat 2 rakaat, nanti ditutup lagi dengan salat witir. Salat witir ini beberapa, tetapi tentu melihat kondisi. Kita bebas untuk memilih, karena memang tidak ada dalil sharih, tidak ada dalil yang secara gamblang menyebutkan bagaimana solusinya. Maka para ulama kita berijtihad dengan pilihan-pilihan itu, mana yang kita mau pilih. Intinya kita mengejar keutamaan-keutamaan yang disebutkan, yang mana keutamaan itu memiliki sumber yang jelas dari Nabi SAW. Ibadah sunnah yang lain yang perlu kita kejar di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Ini sudah maklum. Di antara ibadah yang harus kita kejar, keutamaannya di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Dan Nabi kita adalah qudwah dalam hal ini. Beliau adalah contoh teladan dalam segala hal, termasuk dalam sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan tentang beliau, kana Rasulullah SAW ajwadun nas, adalah Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanan beliau luar biasa. Beliau sebenarnya peluang untuk jadi kaya. Ketika beliau ingin jadi kaya, beliau dengan mudah menjadi kaya. Terkadang beliau diberikan hadiah dengan hadiah yang luar biasa banyaknya, akan tetapi kedermawanan beliau luar biasa. Ketika diberikan hadiah, beliau segera habiskan hadiah itu untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan beliau itu adalah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi daripada biasanya. Dan ini menjadi contoh bagi umatnya. Dan itu menunjukkan bahwasanya sedekah di bulan Ramadan dan secara umum amalan di bulan Ramadan dibanding dengan bulan lainnya itu jauh lebih afdal dan lebih besar keutamaannya dan dilipat gandakan. Terlebih lagi dengan adanya hadis khusus yang menunjukkan keutamaan itu. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Maka ini termasuk ibadah yang harus kita canangkan, harus kita targetkan, harus kita niatkan dengan sebaik-baiknya, dan harus kita manfaatkan waktu Ramadan dengan mendulang pahala melalui pintu sedekah. Dan memang Ramadan termasuk momen sedekah yang paling istimewa, maka harus dipersiapkan dari awal. Dan ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang tidak bisa terwujud maksimal kecuali dengan memiliki persiapan harta yang baik. Maka para ulama kita menunjukkan di antara poin persiapan yang harus kita siapkan dalam menyongsong bulan Ramadan adalah persiapan harta. Persiapan harta untuk mendulang pahala. Kadang kita persiapan hartanya bukan itu. Tetapi persiapan harta yang paling utama adalah
keperluan pernak-pernik lebarannya itu yang paling utama kadang. Sebelum masuk Ramadan sudah dikonsep memang baju lebarannya yang lebih duluan dikonsep. Nah, bukan sedekahnya. Meskipun itu boleh-boleh saja, tetapi jangan tinggalkan yang lebih utama. Mestinya yang dari awal dikonsep, melihat kekuatan ekonomi kita, berapa kemampuan sedekah kita di setiap malamnya di bulan Ramadan. Dan yang paling afdal adalah dua hal di bulan Ramadan. Yang paling afdal yang perlu untuk kita targetkan sedekah di dalamnya adalah malam hari dan subuh hari atau siang hari, pagi hari Ramadan. Pagi hari karena secara umum, pagi hari secara umum ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah di pagi harinya, dan malam Ramadan karena di situ peluang Lailatul Qadar. Siapa yang berinfak, bersedekah sepanjang malam di bulan Ramadan, maka sudah dipastikan dia mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Sudah dipastikan mendapatkan keutamaan sedekah 1000 bulan, bukan sedekah 1000 rupiah. Nah, sedekah 1000 bulan di bulan Ramadan itu. Makanya perlunya dirutinkan dan direncanakan sedekah tersebut di bulan Ramadan. Dan tidak perlu memilih ganjil genap. Nah, yang mengikuti kajian tabligh akbar yang lalu PSR sudah tahu ternyata ada dua metode menghitung genap ganjil itu. Ada hitungan dari depan, maka tentu pertama ganjil, kemudian kedua genap, ketiga. Kalau dihitung ada hitungan dari belakang, ternyata kebalikannya. Saya lupa detailnya, tetapi intinya ada perhitungan dari belakang yang menunjukkan dalam hitungan kita boleh jadi yang kita hitung genap ternyata itu yang ganjil. Nah, maka intinya manfaatkan semuanya. Nah, misi semuanya. Soal ganjil genapnya itu tidak terlalu penting, intinya adalah amalan kita. Isi dengan sebaik-baiknya, semuanya dengan semangat yang sama, genap ataupun ganjilnya, termasuk dalam sedekah, sehingga keutamaan pasti kita dapatkan. Masih banyak poin-poin tentang amalan, tetapi waktu membatasi, maka untuk sementara kita cukupkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki persiapan yang baik dengan agenda-agenda yang jelas, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendulang pahala di bulan yang mulia tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.